Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sugeng Enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang di sini lagi-lagi diakibatkan oleh oknum pencaksilat ya dulur-dulur. Jadi di sini sebelum pembahasan kita lebih jauh lagi, Bima ANF ingin menyapa dulur-dulur semua. Bagaimana dulur-dulur untuk puasanya hari ini ya? Semoga masih lanjut, tidak bolong-bolong ya. Yang kemarin tidak puasa, yang semoga sekarang puasa dulur-dulur. Jadi semoga kita kedepannya menjadi pribadi yang selalu lebih baik dan lebih baik lagi dulur-dulur. Oke dulur-dulur, mungkin itu sedikit intermezzo dari Bima ANF ya. Jadi untuk mengawali obrolan kita hari ini agar tidak tegang ya kan, kita lebih santai. Jadi pembahasan kita terkait dunia pencaksilat yang di sini terjadi di bulan Ramadan dulur-dulur. Dan sering terjadi, bahkan setiap tahun. Seperti budaya saja ya dulur-dulur. Jadi kultur dari oknum-oknum pencaksilat di bulan Ramadan ini munculnya sosok-sosok pendekar banner ya dulur-dulur. Mungkin bisa Bima ANF tampilkan di sini oknum-oknum dari organisasi yang merusak atau merobek banner ucapan selamat menjalankan ibadah puasa dari PSJT. Nah, ini kita tidak perlu sebut ini oknum dari mana. Yang jelas nggak mungkin orang PSJT sendiri yang merobek. Pasti dari luar PSJT. Adapun terjadi di daerah lain dulur-dulur. Ini banner dari KSPI malah menjadi bulan-bulanan ya. Dirobek, dibantai seperti maling aja itu. Padahal itu benda mati. Padahal itu banner itu benda mati. Hanya sekedar ucapan yang di situ ada lambang kebesaran KSPI-nya. Ini sefrontal itu loh, oknum-oknum ini merusaknya ya. Yang di sini, yang menonton video ini, menyaksikan tindakan seperti itu, saya yakin dulu-dulu semua pasti malu sendiri ya, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para oknum-oknum ini. Kayak nyapoy kan, banner disuai-suai, dibantai seperti itu. Terus keuntungan buat organisasi apa ya kan? Terus bukannya di situ malah membuat malu organisasi apabila oknumnya tertangkap. Nah, ini perlu kita pikirkan dulu. Karena walaupun di sini organisasi tidak bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mungkin di sini tergabung dalam komunitas mengatasnamakan perguruan atau organisasi, tapi apa yang dilakukan oleh para oknum ini pasti imbasnya ke organisasi. Ini sudah terjadi bertahun-tahun ya, dan setiap tahun. Ini sangat kita sayangkan. Kenapa kok setiap event atau setiap momen itu selalu muncul pendekar-pendekar musiman ya? Seperti musim lempar cat di Tugu ya kan, muncul di berbagai daerah para pendekar-pendekar Tugu yang berulah melempar-lempar cat di Tugu organisasi maupun perguruan. Seperti bulan Ramadan muncul pendekar-pendekar banner ya kan, merusak-rusak banner ucapan-ucapan yang berlambangkan organisasi besar, dan kemunculan mereka ini merugikan organisasi. Apabila sampai diliput oleh TV pun yang disorot adalah organisasi maupun perguruannya. Nah, ini kan bikin malu dulur-dulur. Jadi semoga dulur-dulurku yang menonton video ini bisa belajar dari kejadian ini ya. Dan berikut saya pun juga, jangan sampai kejadian ini terjadi di daerah kita. Mari kita jaga kondusivitas di daerah kita masing-masing. Dan tetap jaga terus solidaritas paseduluran sesama bangsa Indonesia ya. Walaupun lambangnya berbeda, walaupun organisasinya berbeda, tapi toh mereka ini kan juga sama-sama orang Indonesia ya, sama-sama orang kita juga lah. Minum di tanah air yang sama, lahir di tanah air yang sama. Jangan sampai kita justru malah memusuhi bangsa sendiri. Lek perang neng Ukraina ya kan, perang neng Jobo lah, gak usah ngerusui Indonesia sing cinta damai ini. Oke dulur-dulurku, terima kasih nonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.